Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Deep Band semua. Karena kita terhukum lockdown dan tidak bisa kemana-mana, kami kali ini coba unboxing. Ya benar, seperti yang sudah ditulis di thumbnail, kita akan coba unboxing jam untuk naik gunung atau kegiatan mountaineering atau mendaki gunung. Jam ini sebenarnya sudah lama dibeli, tak kunjung dibuka juga karena kita juga belum berhasil untuk melanjutkan Summit Series West Sumatra ya. Mari kita buka. Seperti apa penampakan dari jam gunung ini? Ya, ini dia teman-teman. Jam gunung pilihan kita, Garmin Instinct. Kenapa Garmin? Sebenarnya banyak sekali ya merek jam tangan untuk mendaki gunung yang dijual di pasaran. Banyak sekali brand-brand elit yang menawarkan, seperti dari Casio juga ada, dari Suunto juga ada, dan Garmin tentunya ya. Kalau teman-teman sendiri lihat beberapa jenisnya juga banyak. Kayak Suunto sendiri menyediakan ada namanya Suunto 9 yang barometer, kemudian ada juga Suunto Traverse Amber, dan juga Suunto Ambit 3 Peak ya. Dan begitu juga untuk Casio ya. Casio juga menyediakan brand tipe Pro Trek, sudah terkenal sekali. Dan untuk Garmin sendiri juga udah banyak. Ada yang paling bagus itu Fenix 6, Fenix 5. Tapi karena kita menyesuaikan dengan BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita, akhirnya kita menjatuhkan pada Garmin Instinct ini ya. Dengan pasaran ini saya dapatkan di Rp3.900.000. Lumayan, cukup bandel. Kita akan buka unboxing seperti apa. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini garansi thumb, masih ada segel thumbnya. Kalau yang asli ya, bungkusnya sendiri sudah ada thumbnya, garansi thumb. Ada juga yang garansi internasional. Ada juga sih segmen pasar yang lebih suka dengan garansi internasional karena sudah yakin dengan Garmin ini tidak akan ada kerusakan atau sedikit sekali menemukan kerusakan, jadi dia tidak memerlukan garansi lah ya. Jadi dia sudah yakin tidak ada kerusakan, jadi tidak memerlukan garansi nasional. Tapi ya lain selera, kalau saya sendiri sih lebih suka yang ada garansi nasionalnya atau thumb, sehingga nanti untuk prelovnya juga lebih enak menjualnya. Begitu teman-teman. Mari kita bongkar. Ya, sudah kita bongkar. Ini dia. Saya memilih warna sunburst atau kuning. Memang sengaja sih biar mencolok. Jadi kalau peralatan gunung itu memang direkomendasikan yang mencolok warnanya. Hijau stabilo, merah terang ataupun kuning sunburst seperti ini. Jadi salah satu tujuannya, kalau saya pernah baca artikel ya, mudah lebih eye catching. Jadi memang kalau di olahraga alam itu kita berusaha untuk menggunakan sesuatu yang eye catching atau gampang dilihat, menghindari warna-warna gelap lah ya. Begitu kurang lebih teman-teman. Sekarang kita lihat speknya. Jadi jam gunung itu simple sih. Yang penting harus kita perhatikan itu fitur dan sensornya ya. Jadi yang penting spesifikasinya itu wajib ada barometer, altimeter, kompas. Selain itu ada termometer dan beberapa tambahan, akselerometer, alarm, heart rate monitor, hingga perhitungan kalori yang keluar dari tubuh. Jadi teman-teman bisa lihat ini, dia dalam GPS mode bisa 14 jam bertahan. Dia dalam smart mode, artinya GPS-nya tidak menggunakan, bisa 14 hari atau 2 minggu. Waterproofnya atau water ratingnya 100 meter. Seperti itu. Oke, seperti itu. Ini ada 3 aksis kompas, barometrik dan altimeter, GPS navigation. Kita mulai mungkin bedah dari GPS-nya dulu. Di sini ada 3 yang dimaksud dengan GPS GLONASS Galileo. Itu apa sih artinya? Pertama ya, GPS itu adalah sistem navigasi berbasis satelit ya. Cara kerjanya itu satelit GPS mengelilingi bumi 2 kali sehari dalam orbit yang tepat. Setiap satelit mengirimkan sinyal unik dan parameter orbital yang memungkinkan perangkat GPS untuk memecahkan kode dan menghitung lokasi tepat dari satelit.
Jadi setelah posisi kita ditentukan, unit GPS ini dapat menghitung informasi lain seperti kecepatan arah, jalur, jarak perjalanan, jarak ke tujuan, matahari terbit, sunrise dan matahari terbenam, sunset, dan banyak lagi ya. Seberapa akurat GPS? Sangat akurat ya. Biasanya dalam hitungan 10 meter, 5 sampai 10 meter, bahkan ada yang terbaru sekarang ini lebih dari 3 meter, itu sudah sangat mendekati akurat 3 meter dari posisi kita. Jadi di sini ada tulisan GPS, GLONASS, Galileo. Itu maksudnya apa? Jadi GPS, GLONASS, Galileo itu sistem GPS yang ada di dunia ya. Semuanya ini diklasifikasikan sebagai sistem satelit navigasi global atau GNSS. GPS itu sendiri adalah Amerika yang punya, GLONASS itu yang dibangun oleh Rusia, sedangkan Galileo ini badan antariksa Eropa, dan terbaru atau Cina juga punya, yaitu Beidou. Tapi kebanyakan penerima Garmin adalah GPS dan GLONASS, juga Galileo. Jadi ketiga ini fungsinya sama. Ketika GPS tidak bisa digunakan, dia menggunakan GLONASS, dan kalau jika juga tidak menggunakan GLONASS, dia akan menggunakan Galileo. Jadi artinya tidak mungkin tidak ada GPS-nya ya, pasti bekerja satelitnya. Itu kurang lebih. Silakan koreksi teman-teman di kolom komentar kalau saya kurang tepat. Di sini ada 3 aksis kompas, tentu saja paling fungsinya itu yang dari Garmin ini barometrik, altimeter, dan termometer ya. Barometer sendiri teman-teman adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Umumnya sih digunakan dalam peramalan cuaca, di mana tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca akan bersahabat, sedangkan tekanan udara yang rendah menandakan kemungkinan badai. Sedangkan altimeter posisi ketinggian kita pada saat kita berada, misalnya, jadi kita tahu ketinggian kita di atas permukaan laut, mdpl-nya berapa, dan termometer tentunya suhu ya. Oke, dia juga bisa digunakan untuk lari, berenang, sepeda, dan tentu saja naik gunung. Nah, ini sangat mendukung sekali karena saya juga atlet hore-hore dari lari dan sepeda ya. Jadi ini sangat multifungsi, dan dia juga ada heart rate untuk menghitung heart rate kita. Heart rate itu simpelnya 220 dikurang umur dikali 80%. Jadi kita kurang lebih bermain di situ. Ketika kita sudah melebihi hitungan formula itu, teman-teman kurangin sedikit sehingga heart rate-nya bisa turun dan aman untuk kita. Oke, bungkusnya ciamik, bagus sekali. Ini dia Garmin Instinct. Ada juga sekarang versi solarnya ya. Apa bedanya? Kalau solar itu dia punya tenaga suryanya ya. Artinya dia dibantu dengan kemampuan. Jadi insting solar itu dibantu dengan kemampuan bisa berfungsi layaknya solar panel. Jadi sebagai baterai tambahan seperti itu. Bedanya apa? Bedanya itu kurang lebih sih sama ya, dari size, berat, display, screen resolution, kemudian sensornya sama, kemudian kemampuannya apa saja sama. Yang membedakan itu battery life-nya ya. Kalau tidak salah yang solar itu hampir 2 kali lipat durasinya lebih lama dari Instinct ini. Tapi kalau menurut saya sih dengan margin harga yang cukup tinggi, saya pikir overkill ya yang solar itu. Jadi lebih baik kita ngambil yang Instinct biasa dengan margin 2 juta sampai 2 juta 100. Itu lebih baik kita invest di peralatan gunung yang lain, misalnya jaket TNF, misalnya tas atau sepatu Eiger. Jadi lebih baik seperti itu. Jadi ini cukup kita cas saja dengan power bank. Karena kita sekarang kalau naik gunung sudah ya bawa power bank, atau bahkan sudah punya solar panel sendiri ya, bisa dipakai untuk mengecas peralatan kita dan akhirnya dicas untuk jam. Itu dia. Oke, kita buka teman-teman. Mari kita buka. Oke, ada apa saja? Oke, ini dia. Yes, ini adalah kartu garansi. Ini dia kartu garansinya. Ini harus kita simpan in case kalau terjadi apa-apa ya. Ini kartu garansi isinya alamat, lokasi, alamat service center ya di seluruh Indonesia. Di belakangnya ada apa ini? Oke, ya sama lah, kita simpan ini. Oke, dan ini dia
ada apa dalam box? Tentu saja satu unit jamnya, dan ini chargernya. Chargernya sekarang simple, dicolok seperti itu saja ke USB tipe apa nih ya, USB yang model standar lah ya. Oke, kita simpen di sini. Ini stiker Beat Yesterday, bisa kita tempelkan untuk di sepeda. Cakep nih, ditempel di top tube sepeda nih, road bike. Oke, thank you. Dan ini apa satu lagi? Quick start manual, ya dibaca ya, banyak bahasa, versi bahasanya. Bolehlah dibaca-baca. Oke, ini dia kawan-kawan. Oke, kita singkirkan dan sekarang kita beralih kepada yang ditunggu-tunggu. Bagaimana ini nyopotnya? Yup, ini dia teman-teman. Ini busanya nih, cakep. Kita simpan dusnya ini. Dan ini dia. Lembut strapnya. Materialnya ini fiber reinforced polymer namanya. Serat fiber yang diperkuat ya. Cukup lembut sih, di tangan enak. Belakangnya terlihat ini headlight-nya, sensor headlight, ini insting, ini untuk ngecasnya ya, tinggal dicolok tadi sama kabel yang tadi. Lumayan ganteng sekali, ringan ini kayak alloy, ini terasa ringan. Mari kita buka, choose your activities. Cakep, bismillahirrahmanirrahim. Wow, oke, cakep sekali. Connect, iya, ini saya juga sudah download ya. Ini Garmin Connect-nya ya, jadi teman-teman bisa install, nanti dikonekkan, nanti dia akan search. Nah, dia suruh memilih, nanti kita cari compatible device-nya apa nanti ya. Seperti itu kurang lebih. Kita nyalakan. Ini dia welcome screen-nya Garmin. Press down now to enter. Oke, coba bahasa saja ya. Oh, ini naik turun. Mana? Tidak, nanti saja. Kilometer ya satuannya, 24 jam. Militer, 24 jam saja. Kita 24 jam saja. Pria. Oke, ini dia teman-teman. Jadi 503 nih sunrise-nya nih, saya rasa nih 2132, 75, 78 headlight-nya nyala nih. Nanti kita cari seperti apa mematikan headlight-nya. Ini hari Rabu tanggal 5. Kita ukur dimensinya. Kalau di bilangnya sih 45 cm, jadi ini 45 mm atau 4.9. Oke. Kalau strapnya sendiri sih lebarnya di 23 lah ya, 23 mm atau 2.3 cm. Jadi diameternya sekitar 45 mm. Tebalnya sendiri ada di sekitar 14 mm. Ini ketika di tangan saya. Kita pasangkan dulu. Ini ketika di tangan saya, penampilannya kira-kira
Yep, ini dia kurang lebih. Sedangkan tangan saya sendiri itu kurang lebih ya sekitar 55 mm atau 5.5 ya. Jadi kamu bisa bandingkan kalau dengan di lengan tanganmu sendiri seperti apa. Oke, cakep banget, eye catching. Ini sudah tidak sabar untuk dibawa naik ke Gunung Singgalang ya. Semoga cepat berlalu corona ini biar kita bisa bawa ini segera naik gunung. Keren sekali Garmin, memang tidak kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng ini. Cakep banget, lumayan lah. Oke teman-teman, itu dia unboxing kita. Untuk reviewnya saya belum bisa bicara banyak ya, karena belum kita tes baik untuk bersepeda, lari ataupun naik gunung ya. Tapi yang jelas lihat dari berbagai info di YouTube, bandel lah jamnya ini, sudah mumpuni untuk di seluruh kegiatan, apalagi untuk naik gunung ya. Saya butuh sekali ini untuk naik gunung karena dia punya altimeter, barometer, dan satu lagi kompas ya. Oke, itu dia teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao. Thank you.